Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Sahira dengan NIM 221025006. Di video kali ini saya akan membahas tentang contoh pelestarian nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu siswa dapat memahami contoh pelestarian nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya, dan mampu menerapkan bagaimana melestarikan nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Adapun materi yang pertama. Adapun faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra, Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga berpengaruh terhadap kebudayaan mereka. Kedatangan bangsa yang asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Selanjutnya, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Arti penting keberagaman masyarakat Indonesia memiliki makna keberagaman merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta kreativitas dan inovasi. Keberagaman juga memiliki potensi negatif apalagi tidak dilandasi kesadaran akan keberagaman serta semangat persatuan dan kesatuan. Suatu masyarakat ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Yang pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Keberagaman masyarakat ditandai dengan adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial ini membentuk golongan-golongan di masyarakat. Adanya penggolongan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dapat muncul apabila muncul perasaan etnosentrisme yang menganggap hanya kelompok atau golongan saja yang paling baik dan sempurna, sementara golongan lainnya dianggap banyak memiliki kekurangan. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adapun perilaku toleran terhadap keberagaman suku. Dari segi aspek perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Dan yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Selanjutnya yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Yang pertama, mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia.
Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Yang ketiga, bangga terhadap budaya Indonesia. Dan yang terakhir ya ialah menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur yang dimiliki, dipedoman dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Adapun fungsi dari kearifan lokal ini adalah menurut Lustari Ilha Mangunjaya, yang dimana dalam bukunya menjelaskan beberapa macam fungsi kearifan lokal. Yang pertama, konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam termasuk dalam kategori kearifan lokal. Dengan demikian, adanya kearifan lokal dapat membantu masyarakat dalam melakukan konservasi dan pelestarian sumber daya alam berlandaskan nilai dan tradisi masyarakat. Contohnya, pelestarian hutan dan tanaman. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai yang menjadi acuan sikap dan perilaku seseorang. Hal ini berhubungan dengan proses pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Oleh sebab itu, berbagai kegiatan pengembangan SDM sebaiknya berlandasan kearifan lokal, misalnya kegiatan yang berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nilai budaya yang melekat di masyarakat dalam suatu daerah tidak akan terlepas dari kearifan lokal. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berkembang baik jika berlandaskan kearifan lokal. Yang keempat, sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Seseorang dapat bersikap dan berperilaku dengan landasan kearifan lokal sebagai penuntun karena mengandung nilai, tradisi, dan adat istiadat. Hal ini ditampilkan dalam norma-norma masyarakat yang berisi acuan serta pantangan untuk bertindak. Yang kelima, bermakna sosial. Kearifan lokal memiliki makna sosial yang melibatkan masyarakat sekitarnya. Dengan adanya kearifan lokal, suatu bangsa atau masyarakat memiliki ciri tertentu. Dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan etika dan moral. Dalam berbagai upacara keagamaan yang berhubungan dengan tata nilai, etika, maupun moral, kearifan lokal dapat diwujudkan. Misalnya, upacara ngaben di Bali mengandung nilai-nilai etika dan moral yang baik untuk dipelajari. Adapun ciri-ciri kearifan lokal, yang pertama memiliki kemampuan untuk mengendalikan budaya. Kearifan lokal ialah suatu warisan secara turun-temurun. Hal ini menyebabkan keberadaannya susah untuk dihilangkan dalam waktu yang singkat, sehingga hal ini menjadikan kearifan lokal memiliki kendali atas dampak negatif budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Salah satu ciri kearifan lokal di Indonesia ialah mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Kearifan lokal memuat nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, hal ini menjadikan kearifan lokal sebagai pedoman untuk bersikap maupun bertindak. Melalui keberadaan kearifan lokal, maka masyarakat bisa mengembangkan budaya. Yang ketiga, mampu bertahan terhadap budaya dari luar. Salah satu ciri kearifan lokal ialah mampu bertahan terhadap budaya dari luar. Ciri-ciri ini menjadikan kearifan lokal mampu bertahan di tengah masuknya budaya asing. Dan yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur budaya luar. Hal ini dikarenakan kearifan lokal memiliki fleksibilitas sehingga bisa mengakomodasi keberadaan unsur budaya asing, sehingga keberadaan unsur budaya asing yang masuk ke Indonesia nggak bisa merusak keberadaan kearifan lokal yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang budaya. Adapun pengertian budaya menurut Trenholm dan Jensen, pengertian budaya adalah seperangkat nilai, norma, kepercayaan dan adat istiadat, aturan dan kode yang secara sosial mendefinisikan kelompok-kelompok orang, mengikat mereka satu sama lain dan memberi mereka kesadaran bersama. Maka kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.
Adapun cara untuk melestarikan budaya, yang pertama mencari tahu tentang budaya Anda. Apabila Anda memang belum benar-benar memahami budaya Anda, hal yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mencari tahu berbagai macam informasi yang berkaitan dengan budaya Anda. Kamu bisa mendapatkan informasi tersebut lewat bermacam-macam literatur seperti buku, ensiklopedia, atau bisa juga lewat surat kabar. Apalagi saat ini banyak literatur yang bahas tentang budaya dan kebudayaan sehingga Anda akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai budaya Anda. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan budaya. Untuk bisa mengenal budaya yang ada di daerah Anda setelah mempelajari tentang budaya Anda, mengikuti kegiatan budaya adalah langkah yang tepat bila Anda mengikuti kegiatan budaya ini. Tentu saja Anda akan lebih cinta pada budaya yang ada. Dalam mengikuti kegiatan budaya, sebaiknya Anda terlibat langsung di dalam sebuah kontes misalnya, sebab bila Anda hanya mengikuti kegiatan budaya sebatas sebagai penonton atau peserta saja, kamu tidak akan mendapatkan pengalaman yang mengesankan. Selanjutnya yaitu bergabung dalam komunitas. Bila Anda ingin mengenal budaya Indonesia dan budaya di daerah Anda khususnya, cara lain yang bisa kamu lakukan ialah dengan bergabung dengan komunitas budaya yang ada di sekitar daerah Anda. Ada berbagai hal yang akan kamu dapatkan di sini. Yang pertama, kamu bisa lebih mengenal budaya Anda, sebab dalam sebuah komunitas akan ada beberapa tokoh kebudayaan yang sering berkunjung untuk menambah pengetahuan kamu, atau bisa juga mereka bertukar pikiran dengan kamu dan anggota komunitas lain tentang budaya untuk menghindari penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya yaitu memposting kesenian lokal di media sosial Anda. Di zaman modern ini, makin banyak orang yang mengenal internet dan media sosial. Lewat media sosial yang menghubungkan seluruh orang di dunia, inilah kamu bisa memperkenalkan budaya lokal Anda kepada orang luar. Seperti postinglah foto-foto kesenian lokal yang dilengkapi dengan deskripsi di media sosial kamu. Selanjutnya yaitu mengenalkan produk budaya lokal Anda di luar negeri. Selain lewat media sosial, misi memperkenalkan budaya kepada luar negeri juga bisa kamu lakukan jika kamu sedang berada di luar negeri, entah untuk belajar, liburan, atau lainnya. Kamu cukup memakai produk hasil budaya lokal kamu saja di sana. Contohnya, Anda memiliki batik sebagai produk budaya lokal kamu, dan untuk memperkenalkan batik tersebut, kamu cukup memakainya saat kamu sedang di luar negeri. Dengan memakai pakaian batik tersebut, tentu saja kamu telah memberikan sumbangsih kamu dalam memperkenalkan budaya lokal keluar dunia. Selain pakaian, kamu juga bisa memakai hasil kesenian lokal lainnya menjadi contoh yang lainnya, yaitu seperti tas, gelang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengekspor barang hasil kesenian budaya lokal. Bagi Anda para pengusaha khususnya, kamu juga bisa membantu mempromosikan budaya lokal melalui produk kesenian lokal yang kamu jual. Caranya adalah kamu mengembangkan usaha kamu agar sampai ke pasar mancanegara. Jika kamu telah mencapai itu, tentu saja kamu bisa mengekspor produk kesenian tersebut ke luar negeri. Selanjutnya, jadikan budaya Anda adalah identitas Anda. Pertama, kamu harus menjadikan budaya lokal kamu sebagai identitas Anda. Artinya bahwa kamu memiliki rasa bangga terhadap budaya lokal yang kamu miliki dan kelebihan Indonesia di mata dunia internasional. Dengan rasa bangga itulah kamu tidak akan mudah terpengaruh terhadap budaya asing. Adapun contoh pelestarian nilai tradisi kearifan lokal dan budaya. Misalnya di daerah Lombok pada adat suku Sasak, masyarakat Lombok melakukan pelestarian budaya dengan selalu menerapkan nilai budaya yang ada seperti pada budaya atau adat kebiasaan pernikahan atau perkawinan. Di sana ada budaya nyengkolan dan lain-lain. Contoh pelestariannya adalah itu mereka orang Sasak menerapkan dalam kegiatan penting atau kegiatan sehari-hari. Terdapat contoh pelestarian nilainya, yaitu yang pertama menerapkan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, selalu belajar dan mencari tahu tentang tradisi nilai budaya di setiap daerah. Yang ketiga, tidak melakukan sejarah dari tradisi tersebut. Itulah presentasi dari saya terkait dengan materi contoh pelestarian nilai tradisi kearifan lokal dan budaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada tulisan yang tipu. Adapun contoh pelestarian nilai tradisi kearifan lokal dan budaya.
Misalnya di daerah Lombok pada adat suku Sasak, masyarakat Lombok melakukan pelestarian budaya dengan selalu menerapkan nilai budaya yang ada seperti pada budaya atau adat kebiasaan pernikahan atau perkawinan. Di sana ada budaya nyongkolan dan lain-lain. Contoh pelestariannya adalah itu mereka orang Sasak menerapkan dalam kegiatan penting atau kegiatan sehari-hari. Terdapat contoh pelestarian yang lainnya, yaitu yang pertama menerapkan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, selalu belajar dan mencari tahu tentang tradisi nilai budaya di setiap daerah. Yang ketiga, tidak melakukan sejarah dari tradisi tersebut. Itulah presentasi dari saya terkait dengan materi contoh pelestarian nilai tradisi, kearifan lokal dan budaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.